Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kesehatan anak-anak kelas 3 semuanya? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja nggih dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembelajaran kali ini bersama Pak Udin akan membahas mengenai fikih fikih mengenai bab 3. Dipersiapkan dulu bukunya anak-anak semua sambil melihat video yang akan Pak Udin jelaskan. Sebelum pembelajaran pada kali ini kita mulai, alangkah baiknya kita membacanya dimulai dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ridha Allah dan dimudahkan dalam pemahaman anak-anak mempelajarinya. Oke. Marilah kita berdoa membaca basmalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran kali ini materi yang akan kita bahas dalam bab 3 yakni adalah puasa sunnah. Puasa yang dianjurkan atau puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian puasa sunnah. Yang kedua, ketentuan puasa sunnah. Yang ketiga, macam-macam puasa sunnah dan ketentuannya. Yang keempat, praktek berpuasa sunnah. Yang kelima, keutamaan berpuasa. Yang keenam, hikmah menjalankan puasa. Ada 6 pembahasan yang akan kita bahas. Monggo anak-anak semua diperhatikan dengan seksama. Yang pertama yakni pengertian puasa sunnah. Nah, puasa sunnah yakni atau puasa tatawu, bisa disebut dengan puasa tatawu. Ini biasanya dilakukan di bulan-bulan tertentu. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Berbeda dengan puasa Ramadan yang wajib dikerjakan. Kemudian puasa ini dilakukan di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu. Mengapa? Karena Rasulullah SAW itu bersabda, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqol, ya Rasulullah akhbirni amma faradallahu alayya minasyam. Qala syahrul Ramadan. Qala hal alayya khairuhu? Qala la illa an tatawwa. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya, wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang puasa yang diwajibkan kepadaku. Rasulullah menjawab, adalah puasa Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Kemudian seorang laki-laki ini bertanya lagi, adakah puasa yang lain? Yani Rasulullah menjawab, tidak ada, kecuali engkau mengerjakan puasa tatawu. Dalam artian tidak ada puasa wajib selain bulan Ramadan dan puasa yang dikerjakan selain bulan Ramadan yakni puasa sunnah atau puasa tatawu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian ketentuan puasa. Syarat wajib puasa yakni ada 5: beragama Islam, berakal sehat, dewasa balik, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, dan mampu. Mampu dalam artian
mampu mengerjakannya, tidak dipaksakan. Nggih. Kemudian syarat sah puasa beragama Islam berniat mumayyiz dan suci dari haid dan nifas. Nah, ketentuan puasa sunnah. Oke. Ini adalah ketentuan-ketentuannya. Ada 3. Boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar sampai sebelum masuk waktu sholat zuhur jika belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam artian, jika kita sudah berniat, contohnya puasa Rajab, kita sudah berniat puasa Rajab, ya, tapi kita tidak melaksanakan sahur. Nah, ketika kita tidak melaksanakan sahur, kita melakukan kegiatan aktivitas di pagi hari, kita belum makan, kita belum minum. Nah, tapi lupa bahwasanya yang dilakukan pada hari ini adalah bisa berpuasa Rajab. Ingatnya jam 9 atau jam 10 sebelum zuhur itu langsung diniatkan puasa, dilanjutkan puasanya, itu tidak apa-apa. Atau mungkin contoh lagi, ketiduran, bangun-bangun jam 11, nah itu langsung puasa sunnah, nggak apa-apa. Pokoknya sebelum sampainya fajar masuk sholat duhur, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah. Kemudian ketika seorang perempuan yang telah memiliki suami harus meminta izin suaminya jika hendak berpuasa sunnah, karena dari sini restu dari seorang istri jika nanti anak-anak sudah dewasa dan menikah adalah seorang suami. Lah itu. Kemudian macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa Syawal, yakni dilakukan pada setelah tanggal 1 Syawal, yakni setelah hari raya. Kita biasanya itu ada puasa sunnah, 10 hari. Nah, kemudian puasa Senin Kamis. Nah, ini ada puasa Senin Kamis. Bagaimana niatnya, Pak Udin? Nah, niatnya yakni nawaitu soma khodin liyaumil isnen sunatan lillahi ta'ala. Kemudian kalau Kamis, nawaitu soma khodin liyaumil khamis sunnatan lillahi ta'ala. Lah itu, maka barang siapa yang puasa hari Senin Kamis, maka aku menyukai jika tidak amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Itu adalah puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Kemudian puasa Syuro, yakni puasa tanggal 10 pada bulan Muharram. Nah, setelah memperingati tahun baru Hijriah, yakni pada tanggal 10-nya itu berpuasa. Bagaimana niatnya? Dilihat bukunya, dicek kembali. Nawaitu soma khodin liyaumil asyura. Perbedaannya cuma di liyaumi. Nah, pada hari yaumi asyura sunatan lillahi ta'ala. Nah, kemudian ada puasa Daud. Nah, ini puasa Daud, puasa yang jarang orang lakukan, biasanya adalah orang-orang khusus, yakni 1 hari puasa, 1 harinya tidak, 1 hari puasa, 1 harinya tidak, dilakukan selang-seling atau secara bergantian. Lah, bagaimana niatnya? Nawaitu soma khodil yaumid Daud sunata lillahi ta'ala. Biasanya itu orang-orang khusus dilakukan selama 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu. Jadi awalnya 7 hari, 40 hari, 3 bulan, setahun, dan seterusnya. Ada yang sampai
biasanya mulai remaja hingga dewasa puasa Daud. Nah ini puasa yang hanya khusus, okay. Kemudian puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan tanggal 9 bulan Dzulhijjah, okay, atau ketika haji. Nah itu puasa Arafah. Okay. Niatnya sama, cuman perbedaannya di liyaumi Arafah. Kemudian puasa Sya'ban. Nah, ingat nggih puasa Sya'ban bukan puasa Sabyan, nggih. Tapi Sya'ban di bulan Sya'ban. Ini karena Rasulullah SAW itu menyambut bulan ini dengan puasa-puasa sunnah, nggih, untuk mempersiapkan fisik dan mental pada bulan berikutnya, yakni bulan Ramadan. Jadi mempersiapkan bulan Ramadan pada bulan Sya'ban biasanya dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian ada puasa abiyat atau puasa putih. Nah, ayyamun abiyat atau yang artinya putih, yakni dilakukan setiap tanggal 13, 14, 15. Oke. Puasa pada 3 hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun. Itu adalah sabda dari Rasulullah SAW. Sama netnya ayamul bid. Oke. Nah itu adalah ada ketujuh puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian praktek berpuasa sunnah, yakni yang pertama niat, oke. Segala sesuatunya dimulai dari niat. Niatnya karena Allah Ta'ala atau karena gaya-gayaan atau karena ingin belajar. Nah itu yang diperbolehkan karena Allah Ta'ala pasti yang pertama karena belajar. Yang kedua karena ingin ya merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang membutuhkan, yaitu bagaimana kita bisa merasakan apa tidak. Biasanya kita makan enak pada setiap harinya, ketika kita puasa kita bisa merasakan betapa sulitnya orang yang susah cari makan, orang yang nggak bisa makan. Lah itulah kita bisa merasakan. Ketika kita bisa merasakan, maka kita akan mempunyai simpati kepada orang-orang tersebut, menimbulkan rasa simpati. Kemudian makan sahur seperti biasa, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, menahan diri dari menjaga lisan. Nah, ini mengapa orang berpuasa itu mesti bau mulutnya itu mesti bau. Dikatakan bahasanya bau mulut dari orang yang berpuasa itu adalah bau surga. Nah, dalam artian ketika mulut kita bau itu kita harus menahan diri untuk tidak berkata kotor, tidak menggunjing temannya, tidak mengolok-olok temannya, tidak mengolok-olok sesama manusia. Lah itu adalah tujuan dari berpuasa, menjaga lisan dari hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Kemudian memperbanyak amal ibadah. Yang keenam menyegerakan berbuka dan berdoa sebelum buka. Kemudian keutamaan berpuasa, yakni pertama akan disediakan pintu surga di Ar-Royan, pintu surga Ar-Royan, pintu bagi orang-orang yang suka berpuasa. Puasa adalah amal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa akan menjadi syafaat di hari akhir. Puasa menjadi perisai, nah ini dari api neraka, dijauhkan dari api neraka, ampunan dan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang berpuasa. Dan yang terakhir, puasa dapat menghapus dosa. Hikmah menjalankan puasa, yakni yang pertama melatih kesabaran. Bagaimana kita sabar secara fisik maupun
ataupun jasmani. Bagaimana tiap siang kita makan, kita minum, lah itu biasanya kan kita serakah. Nah, dari sini kita harus sabar untuk menahan diri dari keserakahan, karena sifat keserakahan adalah sifatnya hewan. Nah, itu dijauhi, nggih. Biasanya tangan kanan memegang es krim, tangan kiri megang jajan. Nah, kalau berpuasa itu nggak bisa dilatih, bisanya cuman pas waktu berbuka. Nah, ini melatih kesabaran. Kemudian menjauhkan diri dari sifat sombong dan angkuh. Oke, bahasanya kita bisa merasakan penderitaan orang lain yang biasanya dirasakan. Nah, itu kita mencoba belajar untuk merasakan penderitaan orang lain. Ye, bagaimana sih nggak bisa makan? Nah, itu bagaimana sih makannya 2 hari sekali? Nah, tapi kita makannya pada waktu berbuka. Ye. Nah, itulah hikmah dari menjalankan puasa, mendaurkan dari sifat sombong. Puasanya ketika kita kelaparan, rasanya tiada kehebatan, tiada daya, nah, selain yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melatih kejujuran, terus menjauhkan kepedulian, melatih melatih kepedulian seseorang terhadap orang lain, meningkatkan rasa syukur pada diri seseorang. Bahasanya kita harus bersyukur ketika buka puasa, minum sedikit saja sudah seperti di surga, nikmatnya tiada tara. Atau ketika kita berbuka, makan dengan makanan yang kita sukai, lah itu adalah rasa bersyukur kita. Oke, bahasanya kita sudah menahan diri dan akan mendapatkan kenikmatan. Nah, setiap orang yang menahan diri, dalam artian jika lebih dijabarkan menahan diri dari amarah, menahan diri dari sifat serakah, menahan diri dari sabarnya ujian atau cobaan, maka kita akan mendapat kenikmatan. Nah, itulah hikmah dari puasa, mempererat silaturahmi, kemudian meningkatkan kesehatan tubuh. Lah ini, jika kita setiap harinya pola makannya tidak teratur, lambung kita akan bekerja dengan keras, ginjal kita menggiling terus. Nah, apalagi yang sering makan jajan-jajan ciki-ciki, nah itu apalagi yang pedes-pedes, lah lambungnya bisa kena, bisa luka, nanti bisa kena tipes. Tapi kalau berpuasa, lambung kita diistirahatkan, ada waktu istirahat untuk pengolahan, itu menjadi lebih baik. Kalau dari segi kedokteran. Kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tugas pada pembelajaran kali ini yakni mengerjakan LKS halaman 49 sampai 51, Romawi 1 dan Romawi 2. Nggih. Nah, alhamdulillah materi pembelajaran pada kali ini sudah selesai. Nggih, mudah-mudahan apa yang anak-anak pelajari pada kali ini mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan manfaatnya dan dimudahkan dalam memahami pembelajaran. Oke, Pak Udin akhiri dan Pak Udin pesan dijaga kesehatannya, semoga kita bisa bertemu dalam tatap muka secepatnya. Amin amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.